Ya, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang penguraian sandi. Kalau kemarin kita baru masih mencari inverse modulo ya, belum penggunaan pada matriknya. Nah, sekarang nanti kita akan menggunakan matrik di sini. Jadi, sebelum menguraikan sandi, di sini kita harus tahu prosedurnya gitu ya. Nah, penguraian sandi Hill menggunakan balikan modulo 26. Jadi, yang kita gunakan adalah memang sandi Hill di sini. Jadi, kalau saya punya matrik bujur sangkar A dengan elemen-elemen di Zm dikatakan dapat dibalikan modulo M jika terdapat matrik B dengan elemen di Zm. Sehingga nanti berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I gitu ya, matrik identitas untuk modulo M. Kemudian ada suatu teorema, misalkan saya punya A adalah matrik bujur sangkar N kali N dengan elemennya bilangan bulat dan A mempunyai inverse modulo 26. Jika P vektor teks biasa dengan N baris, kemudian C-nya itu adalah perkalian matrik A dengan P, maka nanti kita bisa mendapatkan atau menguraikan sandinya dengan cara jadi P sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Kemudian, karena kita menggunakan modulonya modulo 26, maka nanti di sini suatu matrik dengan elemen bilangan bulat mempunyai inverse perkalian jika dan hanya jika sisa dari determinan A modulo 26 tidak habis dibagi 2 atau 13 gitu ya. Karena 2 dan 13 kan merupakan faktor-faktor dari 26 ya. Kemudian akibat dari teorema tersebut, di sini jika saya punya A adalah matrik bujur sangkar dengan elemen bilangan bulat, kemudian determinan A modulo 26 tidak habis dibagi oleh 2 atau 13, maka nanti inverse perkalian dari A modulo 26 ada rumusnya di sini A inverse sama dengan ini artinya inverse dari determinan ya itu ya, dikalikan dengan A join A. Modulnya modulo 26. Kemudian nanti kita bisa menggunakan inverse di sini seperti kayak kita belajar di aljabar linear elementer. Anda menghitung inverse matrik kan dengan menggunakan bisa pakai A join ya. Kemudian juga Anda bisa menggunakan OBE. Nah, sini nanti saya akan mencoba juga menggunakan OBE, tapi OBE-nya nanti ya OBE modulo 26 ya di sini. Nah, sekarang ini ada contoh, saya punya matrik A-nya itu entry-nya yang pertama adalah 9172 entry-nya ya. Kita ingin mencari pertama mencari inverse matrik. Ini ada dua cara, nanti dengan menggunakan A join A atau juga menggunakan OBE. Sebentar saya pindah dulu. Ya. Nanti ini bisa Anda download ya. Anda tinggal klik yang tanda ini. Nanti Anda bisa download coret-coretannya saya. Sekarang kita mulai di sini. Saya punya matrik. Saya punya matrik A-nya adalah 9, sini 172. Kita akan mencari menggunakan A join ya, atau bisa juga menggunakan OB. Tapi yang pertama dengan A join dulu. Ini dengan menggunakan A join. Ingat rumusnya A inverse itu akan sama dengan
1 per determinan A gitu ya, dikalikan A join dari A. Nah, di sini karena ukurannya 22, 2 kali 2, sorry. Nanti A joinnya tinggal menukar gitu ya, posisinya yang 9 dengan 2, kemudian 1 dengan 7 dirubah dengan tanda negatif ya. Nah, sekarang kita cari determinannya dulu. Determinannya A ini adalah berapa nih? 9 dikalikan 2 dikurangi 7 kali 1. 18 dikurangi 7. Berarti berapa? 11 ya. Nah, kemudian saya inikan lagi dulu. Tadi kita kan punya bentuk ini ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A joinnya ya. A joinnya berarti kan kita tinggal menukar ya. Ini kan 2, 9, min 7, ini min 1. Ini kita gantikan, tadi determinannya adalah 11. Oke, sebentar. Hilang. 2 min 1, ini min 7, 9. Nah, kalau biasanya kan di ALE Anda langsung mengalihkan 1/11 dengan 2 gitu ya, Anda kalikan. Tapi kalau di sini kita pakai modulo 26 di sini. Jadi nanti ini bisa saya tulis gini ya, yang ini 11 inverse, ininya misalnya saya tulis modulo 26, terus A joinnya ini adalah 2 min 1 min 7 9. Nah, kemarin kita udah belajar nih inverse dari 11 berapa ya? Inverse modulo 26. Ayo, yang ingat berapa? Inverse dari 11 modulo 26. 17, Ibu. 17? 17 apa 19? Coba dicek yang lain berapa? 19, Bu. 19 ya. Oke, 19. Jadi saya bisa tuliskan ini sama dengan 19 gitu ya. Dikalikan dengan matrik A joinnya 2 min 1 min 7 9. Itu kan ya. Kemudian kalau Anda kalikan, ini ada modulo 26-nya, tulis lagi. Sama dengan, saya tulis ini, kalau kita kalikan, ini berapa nih? 38, terus min 19 ya. Kemudian, min 133, aduh angka 3-nya nggak kelihatan. Sebentar. Min 133. Kemudian yang 19 kali 9 adalah 171. Ini modulo 26. Nah, sekarang kita ingat lagi yang materi yang sebelumnya. 38 modulo 26 adalah ini gampang ya, tinggal sisanya saja berapa kalau dibagi jadi tinggal 12. Nah, yang sekarang yang min 19 modulo 26. Kira-kira berapa? Coba Anda hitung. Sama yang min 133 modulo 26 jadi berapa? Min 19, 7, oke. Kalau yang min 133 modulo 26 jadi berapa?
Jadi saya tulis di sini A inverse gitu ya, sama dengan berapa? 23. Oke. Kalau 171 modulo 15 jadi berapa? Itu tadi ini 12 ya. Yang ini 7. Kemudian ini 23. Angka 3-nya susah sekali nulisnya. Kemudian berapa yang 171 modulo 26? Hasilnya berapa ya? Udah ada yang hitung? Oke, 15 ya. Itu 15 ya. Jadi di sini saya punya hasilnya adalah seperti ini matriks inverse-nya, gitu ya. Nah, ini menggunakan adjoint. Sekarang kita ingin coba menggunakan OBE ya. Kita coba dengan OBE sekarang ini, dengan menggunakan OBE. Tapi OBE-nya modulo 26 ya. Jadi kita punya matriknya itu tadi 9, 1, 7, 2. Kemudian yang ininya saya tulis 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, tujuannya kan berarti kalau kita menggunakan OBE nanti yang sebelah kiri jadi matriks identitas bentuknya ya. Yang sebelah kanan itu nanti jadi inverse-nya. Nah, sekarang kalau saya punya ini 9, saya ingin merubah menjadi 1. Nah, kan biasanya kita langsung saja, oh ini gampang, tinggal dikalikan 1/9 gitu ya. Nah, tapi 1/9-nya di sini artinya kita bukan 1/9, tapi di modulo berarti saya mengalikan dengan atau ini sama dengan inverse-nya. Inverse dari 9 itu berapa? Inverse 9. Ingat kemarin kita nyoba berapa? Inverse dari 9 modulo 26 berapa? 1? Bukan 1. Oke, jawabannya adalah 3. Oke, berarti ini 3 ya. Berarti ini sama dengan 3. Nah, di sini berarti kita mengalihkan. Berarti kan ini 9 dikalikan inverse-nya, pasti hasilnya akan 1, gitu ya. Kemudian 1 saya kalikan dengan 3, ini tetap 3. 7 saya, itu yang baris pertama aja ya. Ini harusnya yang baris pertama. 1/9 R1 gitu ya, saya tulis ya. Kemudian yang baris ininya 1 dikalikan 3, 3, 0 dikalikan 3, 0. Nah, yang bawahnya kan tetap ya, 7, 2, 0, 1. Nah, kemudian di sini kita inginkan, karena ini udah 1, kita inginkan yang di bawah satunya harus 0 gitu ya. Berarti kita bisa mengalihkan baris kedua gitu ya. Kalau saya kurangi dengan 7 kali baris pertama. Nah, maka kita bisa dapatkan ya. Sekarang saya lanjutkan. Tadi kita mau mengalihkan baris kedua. Ntar saya tulis yang baris atasnya dulu ya, ini 1, 3 kita punya. Ini 3, 0 ya. Saya balik ke sini dulu. Nah, sekarang yang baris ini, baris kedua. 7 dikurangi 7 kali 1, di sini 0 ya.
Kemudian 2 dikurangi 7 kali 3. 2 dikurangi 21. Min 19. Kemudian 0 dikurangi 7 kali 3. Min 21. 1 dikurangi 7 kali 0. 1. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Tadi berapa ini? 0 min 19. Kemudian ini min 21, ini 1. Nah, sekarang kita udah lihat nih, baris kedua udah 0. Nah, sekarang tujuan kita adalah yang min 19 ini harus jadi 1 gitu ya. Atau sebelum ke sana, karena ini ada bilangannya negatif, Anda boleh langsung dimodulokan dulu saja biar nanti gampang hitungnya ya. Modulo 26. Jadi berapa nih? 1, 3. Ini 3, 0. Ini 0. Min 19 modulo 26 jadi berapa? 7 ya kayaknya ya. Ini 7. Kemudian min 21 modulo 26 adalah ini 5. Terus ini tetap 1. Nah, sekarang tujuan kita adalah 7-nya ini agar jadi 1 gitu ya. Nah, seperti tadi lagi, berarti ini kita kalikan 7 inverse, atau nulisnya saya gini aja deh. R2 dikalikan dengan 7 inverse. Nah, inverse dari 7 modulo 6 berapa ya kemarin? Sedang ingat? Oke, 15. Makasih Mbak Alfi. 15 berarti kita kalikan dengan 15 gitu ya. Berarti kita kalikan di sini 1, ini tetap 3. Ini tetap 0, ini 1. Nah, 5 dikalikan 15, 75 ya. Kemudian 1 dikalikan 15, 15. Nah, ini kita modulokan 26 dulu. 75 modulo 26 jadi berapa ya? Tiga, 0, ini 15. Berapa? 75 modulo 26. Oke, 23. Oke. Kita punya 23. Nah, sekarang tinggal tujuan kita yang terakhir adalah 3 ini harus jadi 0 ya. Berarti saya punya ini R1 dikurangi 3 kali baris kedua gitu ya. Ya. Berapa nih? Nanti hasilnya ini pasti 1, 0, 0, 1 gitu ya. Kemudian berapa tadi? 3 dikurangi 3 kali 23. Hasilnya adalah min 66 ya. Terus 0 dikurangi 3 kali 15, min 45. Jadi saya tuliskan di sini min 66, ini min 45, kemudian yang bawahnya 23 dengan 15. Sekarang kita cari min 66 dan min 45
Kalau di modulo 26 jadi berapa? Berapa min 66 modulo 26? 12. Oke, 12. Sekarang yang min 45 modulo 26 berapa? Oke, 7. Ya. Nah, sekarang bentuk yang sebelah kiri udah matrik identitas ya, kalau kita perhatikan ya. Yang kanan ini jadi inverse-nya. Kita samakan dengan yang tadi, benar nggak hasilnya gitu ya? Tadi kita dapatkan berapa ya? Nih, 12, 7, 23, 15 gitu ya. Ya, berarti sama ya yang kita dapatkan. Oke, silakan Anda download dulu ya. Anda klik tanda ini untuk mendownload. Nanti kita latihan yang kedua itu ya. Nanti latihannya di sini saja. Silakan di-download dulu. Tapi bisa atau tidak? Oke, sekarang Anda coba yang tadi yang mana ya sini, di sini ya. Ya, Anda sekarang coba yang B dan C. Yang B Anda gunakan adjoin, sedangkan yang C Anda gunakan OBE gitu ya, biar nanti kalau ngecek yang salah satunya lagi nanti ya Anda di rumah aja ambil latihan. You are now unmuted. Ya, di sini Anda silakan mencoba dengan menggunakan adjoin aja dulu ya. Yang B. Silakan udah saya buka. Kalau mau langsung nulis di sini boleh. You are now unmuted. Ayo, gimana? Apakah sudah ada yang berhasil mengerjakan? Silakan langsung ditulis di sini aja boleh. You are now muted. You are now unmuted. Min 1 ya. Oke. Nah, sekarang 4 inverse-nya ada nggak?
Gimana? Ya, karena ini apa? Jawabnya 0 bagaimana nih? Mas Ihsan? Ya, karena kita tidak mempunyai... Ya Bu, itu 0 Bu. Jawabannya 0? Ya, karena tadi 4 kita kan tidak ada inverse modulo 26 ya. Artinya matrik A yang isinya 3153 ini juga tidak punya inverse. Jadi nggak punya inverse kita nggak bisa dapatkan. Ya, jadi inverse-nya tidak ada gitu ya. Oke, ini yang B. Yang C sekarang. Yang C gimana? Saya punya matriknya tadi isinya adalah 8. Terus ini berapa? 11 ya? 11, 1, 9. Anda cek dulu ininya determinannya. Nanti inverse dari determinannya ada nggak gitu ya? Determinannya berapa nih? 72 dikurangi 11. 61 ya, ininya determinan 61, terus kalau Anda modulokan 26, 61 modul 6 berapa tuh? Ya, untuk yang ini nanti Anda di latihan aja di rumah dulu ya. Saya lanjut ke materi yang berikutnya dulu. Karena nanti Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, sekarang kalau saya punya sandi bentuknya seperti ini. Kita disuruh menguraikan sandi tersebut gitu ya secara langsung. Nah, yang dikatakan dengan secara langsung ini artinya kita menggunakan pergeseran ya. Jadi misalnya kayak kemarin saya punya gini kan ya. A, B, C, D, E, F, dan seterusnya gitu ya. Saya menggeser, misalnya kalau saya geser A itu saya sandikan jadi B, C, D, E, F, G gitu ya. H, I, dan seterusnya. Nah, di sini karena ini ada spasi gitu ya, jadi kita bisa mengecek, kita mencari misalnya ada yang sedikit aja nih, misalnya ini nih yang GLH nih. Ini kan cuma 3 huruf ya. 3 huruf ini, kemudian Anda kira-kira dengan menggeser ini, kira-kira nanti dapatnya huruf apa gitu ini? Kira-kira apa? Anda coba ya, Anda coba-coba ya. Ini misalnya nanti Anda ganti lagi. A ini saya ganti, ini sebenarnya ini kan G, H, gampang deh nih, I, J, K gitu ya. Ini kan GLH, H, I, J, K, L sampai sini lah. Nah, H, I, ini J, K, L, M, dan seterusnya. Terus ini misalnya kita geser lagi, ini kan yang aslinya ya. Ini kalau saya menggunakan itu nih C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita tadi punyanya ini ya. Saya kasih warna beda di sini. Kita punyanya ini G, ada G, H, terus sama L. Nah, Anda tinggal memperhatikan itu saja. Kalau ini misalnya HMI, oh berarti belum punya arti ya HMI. Kemudian kalau ini INJ, oh kita juga belum punya arti. Nanti Anda cari sampai apa nih? Ini masih ada D gitu ya, E, dan seterusnya. Nah, nanti Anda bisa mencari nanti kalimat ini adalah artinya nanti yang ini. Sampai Anda menemukan ini. Ya, dai.
itu dengan menggeser A menjadi 23 apa ya? 23. Kalau kita hitung misalnya A itu misalnya kemarin kita berapa? 1 ya. 1 kalau saya membuat sandinya kan P sama dengan misalnya K ditambah 23 gitu ya. Jadi menggeser 23. K-nya itu sembarang. Misalnya kalau saya ganti A, berarti A itu 1, terus 23 berarti 1 tambah 23, 24 gitu ya. 24 berarti kalau kita punya 24 itu adalah hurufnya apa? X, Y, Z, X ya berarti ya. Jadi nanti A itu kita inikan ke X, kesandikan ke X, ya, dan seterusnya. Berarti untuk mencari ininya kan tinggal, tadi karena penjumlahan ini tinggal dikurangi ya. Nanti Anda bisa coba-coba gitu ya. Ini yang secara langsung, sandi langsung. Sebenarnya juga ada, kalau Anda googling nanti di internet kayaknya juga ada. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, ini yang sandi yang kita punya bentuknya seperti ini. Ini tidak ada spasi gitu ya. Ini masih tulisannya masih disatukan. Sebenarnya untuk mengecoh. Kalau ada spasinya itu kan kira-kira bisa ditebak kayak tadi gitu ya. Nah, ini sekarang saya punya matrik K-nya seperti ini. K-nya 1, 2, 0, 3. Nah, untuk menguraikan sandi berarti Anda harus mencari K inverse-nya dulu. K inverse-nya ini berapa? Silakan Anda cari ya. Hasilnya berapa itu K inverse-nya? Determinannya ini adalah 3 ya. Maka nanti inverse dari determinannya berarti inverse dari 3 yaitu 9 ya. Kira-kira berapa nih, langsung dapat K inverse-nya berapa di sini? Now muted. Oke, 1809. Yang lain sama tidak dapatnya? Oke, sama ya. Oke, 1809. Ya, sekarang kita mulai menguraikan, sorry. Ya, tadi kita punya ininya adalah oke. Nah, karena yang tadi kita sandi 2 hil, berarti kita buat 22 ya. Kita pecah menjadi 22. CK, IK, terus ada PL, kemudian OH, CP, terus ini UU. Nah, seperti yang sebelum kita waktu membuat sandi, ini juga kita konversikan ke dalam suatu bilangan ya. Jadi U itu adalah U ke berapa ya? STU itu 21 ya. 21, Q itu adalah 17, kemudian M itu M 13 ya. 13, E-nya 5, aduh ini angka 13 ya. Angka 3. 13, E-nya 5, C-nya
3, K-nya 11, dan seterusnya gitu. Nanti Anda ini ya. Saya memberikan tekniknya saja. Nah, pertama yang ini angka 21 dan 17 gitu ya. Tadi kan kita punya matriknya berapa tadi? Inverse-nya adalah 1809 ya. Di sini misalnya saya tulis C1 gitu ya. C1 sama dengan tadi kan inverse dari K1 dikalikan P1. Jadi kalau kita pengen cari cipertek 1 gitu ya, sama dengan K inverse dari plain text 1. Nah, ini akan sama dengan tadi K inverse-nya kita punya 1809. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. 21, ini 17. Sama dengan berapa nih? Coba Anda hitung ya. Saya juga ngitung. 8 kali 17 ya. Benar nggak nih? 21. Oh, sorry. Ditambah 8 kali 17. 157 ya. Ini 157. Kemudian yang bawahnya 9 dikalikan 17. 153. Kalau Anda modulkan, ini jadi berapa ya? Oke, 123. Makasih Sulis. Nah, kita kembalikan lagi. 1 itu adalah A gitu ya. Kemudian 23 itu adalah huruf W. Jadi kita sudah punya AW gitu ya. Sekarang ya, Anda coba ini, Anda teruskan. Nanti kira-kira dapatnya apa? Gitu ya. Silahkan. You are now muted. Bagaimana? Apakah sudah selesai menguraikan sandinya apa? Ya, nanti kalau Anda konversikan uraikan sandi tersebut, nanti hasilnya adalah awas musuh datang. Ada ini ya, ada apa namanya? Ada huruf daminya di belakang ya. Di belakangnya adalah daminya apa nih? G ya. Karena kan katanya tidak genap ini karena dua-dua. Ada huruf daminya. Ya, ini adalah awas musuh datang gitu ya. Kemudian saya langsung masuk ke slide yang berikutnya. Ada tentang sandi 3 hil di sini. Nah, prinsipnya juga sama. Jadi yang ini tuh prinsipnya adalah seperti tadi. Nah, sekarang ini Anda coba cari inverse-nya dulu ya. Nah, sekarang ini bentuknya 3x3. Kalau tadi kan kalau 2x2 itu masih mudah ya. Kita pakai adjoin-nya tinggal menukar lalu memberikan ini yang negatif. Tapi kalau 3x3 seperti apa yang pakai adjoin? Kira-kira seperti apa? Masih ingat gak Anda? Sekarang Anda tugasnya adalah mencari dulu matrik K-nya ini apa gitu ya. Saya rasa kuliah untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.